Kita sekarang mau, sebelum kita belajar, kita mau mengerti apa itu nature. Ya. Nah, nature ini artinya ya, dia adalah yang membedakan jenis. Apa? Boleh ulang? Ada yang boleh ulang? Nature ini yang membedakan apa? Jenis. Jenis. Oke. Jadi, sejauh ini nature ada berapa nature? 2. Wah. Dua. Kita mau tanya Aca, nature-nya ada apa dan apa Aca? Nature-nya define nature sama human nature. Dan kalau divine nature itu siapa? Define nature itu bapak sama anak. Dan bapak dan anak itu siapa? Pencipta. Betul. Dan yang satu apa? Jenis apa? Ciptaan. Betul. Oke. Nah, di ciptaan ini ada terbagi 3 kategori lagi. Oke. Ada 3 lagi. Apa saja? Mau tanya sama Sami sekarang. Apa aja 3-nya di ciptaan? Ya, Yang pertama itu malaikat. betul. Kedua manusia, yang ketiga binatang. Betul. Yang pencipta namanya nature apa? Define. Dan pencipta ada berapa? 2. Lalu manusianya Manusia namanya apa? human nature. Boleh? Yang kita belajarin yang mana? Yang kita pelajarin sejauh ini yang mana? Oh, ciptaan. Yang mana? Yang mana? Nature yang mana? Human nature. Dan apa, Sally? Dan divine nature. Betul. Ini kan 2. Sekarang mau tanya Daryl. Daryl, siapa yang punya 2 nature? Yesus. Siapa? Yesus. Oke? Betul, Daryl. Yesus yang punya 2 nature. Nah, sekarang kita mau belajar. Kemarin kan kita udah belajar kan? Ayat 14-15, John. Apa isinya, Itin? Jika kamu mencintai love, maka kamu akan keep my commandments. Lalu ayat 16, Kak Titin, apa isinya? Ya, ayat 16 nih, Cek. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang Bahasa penolong yang Inggrisnya? comforter, another comforter. Betul. Another converter dikasih karena saya? Karena saya keep. Betul. Ayat 17. Pengertiannya apa, Kokorei? Diambil ayat 17. Kokorei? Hah, Kokorei kemana, Dek? Oke, masih ini ya. Oke, kalau gitu anti Adel. Kak Adel. Oh, ada Kokorei?
Next saja kawan. Iya, 17 apa kok Gorey? Itu yang diterima itu karena sudah punya sebelumnya ya. Ya, namanya kata lain another comforter apa? Of truth. Yang diterima itu karena sudah punya. Dan apa pengertiannya di sini? Yesus bilang, siapa ini Spirit of Truth? Dia. Ya. Atau kata apa? Bahasa Inggrisnya. Di. Oke? Dan dibilang dia apa? Dia apa? Dia titik 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 titik. Dua katanya apa? Kita mau tanya sama Kak Adel. Dianya itu another comforter, C. Iya, dia apa yang terjadi sama dia di ayat 17? Di ayat 17. Dia di paling terakhir Tuhan bilang apa? Dia yang di kata-kata terakhir dan titik-titik titik-titik titik-titik. Oke. Titik. Coba baca ayat yang paling terakhir Iya, aja, kata-kata terakhir. Baru buka Ya. Mhm. ayatnya, C. Oh iya, buka aja dulu. Yang tadi gimana, C? Dianya titik-titik. Apa? Dua kata. Dua kata. Coba baca kata-kata terakhirnya apa? Kata-kata terakhirnya, sebab ia menyertai kamu Dan dan akan diam di dalam kamu. kata apa yang penting? Kata apa yang penting? Kata apa yang penting? Satu kata yang penting dari yang Kak Adel baca kata apa? Dari yang sebab dia akan menyertai kamu sampai akan diam di dalam kamu, satu kata yang penting apa menurut Kak Adel? Satu kata yang penting. Mhm. Menyertai. Oke, menyertai. Kalau Om Konyep, satu katanya apa Om Konyep? Yang penting. Kalau kita mengenal. Mengenal. Kak Titin. Dia berdiam. Diam. Sally, kata apa yang penting? Di dalam, C. Di dalam. Daryl? Kata apa yang penting, Daryl? Dari Gimana, C? yang dari Mama baca, apa yang penting? Itu yang ayat 17 kan, C, tadi? Ya. Yang penting itu C. Iya, Sally sambil nunggu Daryl. Sally apa? Boleh ganti, C. Boleh. Jadi, Apa? Jadi akan Oke, akan. Daryl apa? Terima. DG, Iya, Om Konyep? tentang itu mau bilang. Kalau saya adik, dia itu diam. Dia. Oke. Yang penting di situ akan. Karena mereka udah terima belum? Belum. Artinya akan apa? Akan diterima. Yang sama bahasanya akan datang dong. Betul nggak? Oh iya, benar kemarin. Iya, C. Jadi dari akan datang ini ada dua waktu. Apa dan apa? sekarang dan nanti. Sekarang dan nanti. Sekarang dan nanti. Dan di keduanya ada apa? Sama-sama ada apa? Di jangka waktu sekarang dan nanti sama-sama ada apa?
Comforter. Comforter. Komputer. Artinya nanti juga ada apa? Comforter. Comforter. Artinya nanti ada comforter apa? Satu kata. Lagi. Lagi. Bisa ngerti semuanya sampai sini? Ya. C. Ya. Jadi comforternya yang ini comforter ini menjelaskan apa? Apa pekerjaan apa aja? Comforter itu kerjaan menghibur juga. Jadi comforter itu artinya ini adalah pekerjaan dia itu pekerjaannya ada menghibur, boleh? Oke, cek. Jadi sama nggak pekerjaannya? Sama. Jadi karena pekerjaannya sama, pakai kata apa di sini? Lagi. Lagi. Jadi apakah nanti nggak ada converter atau ada? Ada comforter. Oke. Berdasarkan yang kita pelajari, kata another kan ada lain sama lagi kan? Tapi dalam konteks ayat ini pakai lain atau lagi? Lagi. Lagi. Jadi another, ini kan ada dua kan? Lain dan lagi. Betul? Kalau Iya. misalnya lain, misalnya nih ya, kalau yang lain ya. Ini contohnya yang lain. Ini pengertian sekarang ini another di sini. Kita bikin bagan. Ya, gini. Yang another. Yang bawa another. Ini kalau another-nya lain. Oke? Misalnya di sini. Comforter. Comforter. AA. Artinya di sini comforter apa? Comforter lagi tapi comforternya sama kan? Iya, Tetap ada comforter kan? Kalau lain, kalau lain comforternya tetap AA atau beda? beda. Nah, sekarang yang lain itu sekarang AB contohnya. Boleh? Ya, boleh. Tapi apakah pekerjaan comforternya ada terus? Ya. Ada terus, tapi yang melakukan pekerjaan comfortnya beda, boleh? Kalau pengertiannya lain, boleh? Boleh deh. Boleh. Sekarang lagi, kalau lagi artinya di sini ada apa? Comforter. Ada comforter. Artinya di sini apa? Comforter. Comforternya ada terus kan? Jadi harus ada kata apa? Lagi. 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 Kalau lagi menunjukkan comfort yang melakukan pekerjaan menghibur sama atau beda? Kalau lagi Sama. sama. Berarti kalau di sini AA, di sini apa juga dong? AA. AA. Salah. AA. Artinya yang ini comforter lagi yang apa? Kalau Lain. yang lain. Kalau di sini AA, di sini AA artinya comforter lagi yang apa? Sama. Yang sama. Bisa ngerti nggak ini? Bisa. Ya? Bisa ya? Jadi apanya yang selalu sama sekarang nanti? Ada apa? Comforter. Comforter. Tapi kalau pengertian lainnya, siapa yang beda? Apa yang beda? Nadernya. Kita boleh bilang yang lakukan pekerjaan menghiburnya beda. Boleh? Boleh? Ya, C. Oh ya. Jadi ini kita kasih biru. Ya, biru. Ini biru, ini biru, kita arsir biru. Kita arsir biru, kita arsir biru. Yang ini biru, ini adalah yang melakukan pekerjaan comfort, yang melakukan pekerjaan menghibur, boleh?
Boleh, Mice. Ya, Tapi apakah pekerjaan menghiburnya selalu ada? Selalu ada. Tapi Ada. apakah yang beda itu adalah yang apa? Yang Yang melakukan. Yang betul, yang melakukan pekerjaan menghiburnya itu bisa beda, tapi pekerjaan penghiburnya itu selalu sama, ada sekarang atau nanti. Dan yang benar lagi atau lain berdasarkan pelajaran kita? Lagi. Mantap, yang kita pilih yang lagi. Oke, bisa? Sonder, silakan. Mice, Aca mau mengerti Mice. Jadi Aca, pekerjaan menghiburnya selalu ada setiap sekarang dan nanti, ada atau enggak? Ada Mice. Jadi kalau ada pakai kata lagi. Misalnya sekarang Aca datang. Nanti datang lagi, betul enggak biasanya? Jadi pekerjaan menghiburnya ada terus atau enggak ada, Aca? Ada terus enggak pekerjaan menghiburnya sekarang nanti? Artinya comforter sekarang berarti nanti comforter apa? Lagi. Tetapi kemarin kita mengerti ada berapa penjelasan another? Ada dua. Apa dan apa? Lain dan lagi. Kalau yang lain artinya misalnya yang sekarang yang melakukan pekerjaan menghibur namanya Dewi. Artinya nanti ada pekerjaan menghibur lagi, comforter lagi, yang lain namanya Agus. Boleh? Oh, Kalau lagi, misalnya yang kerja di sini namanya Ali, artinya yang sama di sini namanya juga apa? Kalau lagi Ali, boleh? Bisa? Oke, mantap. Ini prinsipnya ya, tapi kita mau mau masuk sekarang ke ceritanya. Ini contoh orang aja, tapi untuk membuat Aca ngerti, oke? Sekarang masuk ke cerita ayatnya, oke? Comforter ini yang datang, yang sekarang ini kita kan pakai yang benar ini kan? Yesus comforter kan di 2 Tesalonika kan? 2 ayat 16-17 ya kalau nggak salah. oh Ya. ya. Mm-mm. Ini kan Yesus kan di sini, betul? Iya. Lalu comforter ini Yesus bilang siapa? Di ayat. Dia. Boleh? Lalu kita tahu Yesus punya berapa nature? 2. 2. Oke? Kita tahu waktu sebelum dia ini yang adalah comforter lagi yang dikasih nama dia ini dikasih apa yang terjadi dahulu? Yesus harus apa? Pergi ke surga. Harus naik surga, betul? Iya Mice. Harus naik surga dulu. Apa yang naik ke surga? Yesus punya nature yang mana? Human nature. Oke? Di surga, betul? Iya. Oke. Lalu dibilang dia akan datang, betul? Iya. Masih ingat nggak yang kemarin kita belajar? Dia ini bilang salah satu selain dari nature yang tidak dibilang. Boleh? Gimana sih mengulang sih? Yang kemarin itu kita belajar, dia ini kalau ada 2, Yesus punya 2 nature, artinya dia ini adalah salah satu dari nature Tuhan Yesus selain yang tidak dibilang. Boleh. Boleh? Jadi ini nature-nya kan? Yang mana tapinya, betul? Oke, Iya. bisa. Oke, mantap. Lalu dibilang di sini kalau kira-kira human nature-nya Tuhan di surga, apakah yang akan datang dia lagi?
dia yang akan datang ini apakah human nature-nya Tuhan Yesus datang lagi? Tidak. Tidak. Ayatnya di mana? Yang kemarin kita baca di John 16. Lebih berguna human nature-nya pergi atau tinggal di dunia? Pergi. Pergi. dong. Betul kan? Artinya kalau dia akan datang ini, dianya ini, kalau ngomongin tentang salah satu nature-nya Tuhan Yesus, sudah pasti bukan apa? Human nature. Human nature. Bukan human nature, sudah pasti bukan human nature. Gimana? Karena kalau misalnya yang ini berguna, lebih berguna, ngapain ke surga, betul nggak? Ya, betul. Jadi artinya yang dia akan datang, yang akan dikirim adalah nature yang bukan human nature. Gimana? Iya. Artinya ini yang dia yang akan datang adalah apa? Divine nature. Oke, tapi kita di sini nggak mau pakai kata nature-nya, boleh? Jadi yang dia ini adalah apanya? Divine. Divine. Oke, bisa? Bisa ya? Lalu dibilang, saya akan datang. Kemarin kan? Di ayat 18 kan? Pas dia akan datang, saya akan datang. Betul nggak? Ini ayat 17, ini ayat 18. Saya akan datang. Saya ini udah pasti bukan apa? Iya. Bukan apa? Bukan apa yang saya akan datang? Yang udah pergi apa? Bukan human nature. Human nature. Dan apakah saya sama dengan dia atau berlawanan? Saya berlawanan dengan dia atau sama dengan? Sama dengan. Lawan. Sama. Berlawanan. Lawanan. Oh, sorry. Apakah saya sama dengan dia? Dari kata-kata bahasanya berlawanan atau sama omongannya? Oh, berlawanan deh. Ya, Saya berlawanan dengan dia kan? Nggak sama kan saya dengan dia, betul? ya, ya betul. Artinya saya ini juga bukan ngomongin tentang divine. Di sini kalau dibilang saya ini, kalau saya berlawanan dengan dia, artinya saya bukan dia dong. Artinya saya di sini nggak ngomongin ini divine-nya. Boleh? Oh, iya, iya. Ah, Ini yang kemarin kan? iya. Om Konyep sudah dapat ini? Iya, bisa. Kalau deh. misalnya nih ya, kalau dia ya sama dengan dia ini adalah bebek, Ah, ya kan? Dia Ya. ini divine kan, Om Konyep? Dan Ya. saya berlawanan dengan dia, artinya saya bukan apa? bukan bebek. Nah itu dia. Kalau saya berlawanan dengan dia, artinya saya bukan apanya? Saya ini Bukan bukan apa? Divine. Artinya saya ini menunjukkan apa di kuis? Pemilik. Pemilik dari divine-nya. Gimana? Milik lagi. Boleh? Aduh. Iya, iya. Oh, pemilik. Bisa ngerti itu? Jadi waktu ayat 18 ngomong saya akan datang, ngomongin apanya? Pemiliknya. Kalau saya ini pemilik divine yang akan datang nanti, gimana? Saya pemilik divine yang akan datang nanti. Boleh? Ya, ya. Jadi yang akan datang di 17 itu divine kan? Udah bukan pasti human kan? Karena human-nya di surga kan? Artinya kalau dibilang saya akan datang, human-nya bukan. Bukan. Bukan, karena di surga kan? Apakah Iya. itu divine-nya? Bukan. Karena berlawanan kan? Karena kita mau jelaskan kata saya, bukan dia, betul nggak? Oh, Jadi kita iya. juga mau jelasin kata saya, bukan kata dia. Kalau dia, kita bilang itu divine. Kalau saya bukan ngomongin divine-nya, tapi saya menjelaskan Pemiliknya. pemilik divine. Pemilik. Itu dia. Boleh semua? Sakit ke depan. Yang bagaimana yang semuanya bisa dapat itu?
Ada yang mau tanya nggak dari poin ini? Ini ulang kemarin. Oke? Bisa ya? Dapat ini teman-temanku? Bisa DG. Om Konyep dapat itu Om Konyep? Bisa DG. Bisa ya? Sonder, Aca nggak ngerti nih, Cek. saya berlawanan dengan dia kan Aca. Dianya siapa Aca? Dianya define nih, Cek. Kalau misalnya saya bukan dia, artinya saya bukan. Define-nya. Oke, artinya waktu ngomong saya, itu ngomong Yesus sebagai pemilik divine. Oh. Oke, nih, Cek. Oke, bisa saya? Apakah saya itu human nature-nya Aca? Bukan nih, Cek. Kenapa bukan? Yang akan datang ini bukan human nature. Karena Tuhan Yesus sudah di surga. Apakah saya ngomongin divine-nya? Enggak nih, Cek. Karena kata divine saya atau dia? Kata define dia nih, Cek. Betul, artinya kalau dibilang saya akan datang itu ngomongin apa Aca? Saya akan datang pemilik define. Itu dia, boleh Aca? Oke, nih, Cek. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau ambil konsep supaya kita lebih mengerti ke bipolar, oke? Jadi, kita mau membandingkan antara Yesus yang punya dua nature dengan orang yang punya sifat bipolar, oke? Seli boleh ulang lagi? Boleh sayang, coba bilang. Cece sambil bikin bagannya di bawah, silakan Sally. Oke, Ce. Tadi kan ini, Ce, yang saya akan datang, dia bukan human nature kan, Ce? Betul, Nah, karena dia berlawanan dengan saya ini, dia ini berlawanan dengan nah, kalau saya. dia bukan human nature karena apanya kemana? Karena apanya kemana? Oh, karena human nature-nya ke surga, Ce. Betul, itu dia Sally, boleh? Lanjut. Nah, habis itu dibilang karena dia bukan human nature, artinya gimana? Oh, gini. Jadi kan saya dibilang akan datang. Nah, jadi saya ini bukan human nature karena human nature saya ini sudah naik ke surga. Betul. Tapi bukan juga divine nature. Karena saya berlawanan dengan dia. betul. Nah, terus artinya sayanya ini bukan divine nature, tapi untuk menunjukkan kalau saya pemilik dari divine nature. Betul, pemilik dari divine. Oke? Bisa? Oke, mantap. Sis, Oh iya, sis. Ini kalau misalnya human nature-nya itu kalaupun dia balik lagi kayak nggak ada gunanya itu bisa kan? Betul. Nggak ada gunanya. Itu dia. Karena lebih untung kan, lebih berguna kan. Betul, sis. Itu dia. Iya, sis. Oke, sekarang kita mau belajar bipolar. Ada yang coba Itin, apa itu bipolar, Itin? Itin putus ya? Oke, kita mau minta yang jelaskan apa itu bipolar adalah Kak Titin. Bipolar itu dia memiliki dua kepribadian atau dua sifat. Oke, jadi betul. Jadi memiliki dua sifat. Oke? Oke. Kalau yang sama dengan Tuhan Yesus dari penjelasan bipolar apa? Sama-sama kalau memiliki Yesus dua sifat, C. Bukan sifat. Cuman samanya dua. Betul nggak? Angka duanya kok yang sama. Betul nggak? Iya. Yesus. Apakah sifat sama nature, Mas? Jadi kita ini ya bedakan aja dulu karena nature itu tadi itu kan ngomongin tentang jenis-jenis, ada pencipta, ada ciptaan. Kalau sifat tuh marah, baik, boleh mah? Jadi yang sama di sini adalah cuman angka duanya, tapi yang satu kalau bipolar ngomongin sifat, yang satu ngomongin nature, bisa?
Mah, bisa Mah? Mak mana ya? Bisa. Oke. Yang lain dapat juga nggak? Mice. Ya, Itin? Izin ada mau tanya, itu tadi baru putus. Mhm. Umar ini lanjut ya Mice. Mau make sure yang arti bipolar ini izin dari tadi masih tanda tanya. Itu DP arti dua sifat ya Mice? Ya, memiliki Bipolar. kepribadian ganda. Oh, bipolar. Oke, thank you Jadi, Mice. jadi bipolar itu ada satu orang. Oke, di sini kita mau kasih nama dia misalnya Lucky, oke? Oke. Di sini oknumnya siapa? Tuhan Yesus. Oke, mantap. Jadi, Lucky ini punya dua sifat artinya karena memiliki bipolar ada dua kan? B itu dua, betul? Jadi dia suka marah dan suka baik, oke? Bisa dua itu? Bisa. Sedangkan duanya Tuhan Yesus, nature-nya yaitu divine dan Human. mantap. Sama kan sejauh ini ada dua-dua kan? Nah, Iya, apa bedanya dari ini semua? Misalnya ini di jam 9, oke? Orang yang bipolar, sifat yang muncul itu cuman bisa satu. Contohnya jam 9 muncul marah. Apakah baiknya ada? Enggak. Tidak. Oke. Jadi ini dua ini adalah dua sifat ini miliknya si Lucky, betul nggak? Iya. Hanya bisa keluar satu-satu. Jadi sementara dia marah jam 9, sifat baiknya nggak ada. Gimana? Iya, iya, iya. Boleh? Boleh, C. Waktu jam 12. Dia baik. Yang nggak ada sih sifat apanya? Marah. Marahnya. Jadi artinya apakah ini hanya bisa dilayani satu-satu kalau ini marah dan baik kalau bipolar? Iya. Boleh? Ya, Boleh, itu C. dia. Nah, sekarang kalau Yesus, contoh ya, jam 9. Human dan divine-nya nggak bisa dipisahkan, selalu ada di Tuhan Yesus. Boleh? Jam 12. Jam 12 sama. Human dan divine-nya selalu ada sama-sama Tuhan Yesus. Ngerti semua? Bisa, bisa. Oke? Ya? Halo, halo? Halo, Cik. Ya. Berarti ini bedanya kalau yang bipolar, dia timbulnya satu-satu. Sedangkan Betul. bipolar itu bisa dua langsung di dalam saat bersamaan gitu. Cik. Betul. Itu dia. Jadi dua nature-nya ini sama. Mau jam berapa aja sama. Kalau si Lucky punya sifat, munculnya satu-satu. Nggak bisa secara bersamaan. Gimana? Oh, oke. Ngerti, Cik. Ya. Oke? Thank you, Cik. Ya, ya. Oke. Oke, mari kita lihat. Di sini ya. Nah, sekarang yang dikirim tadi apa? Apanya Tuhan Yesus yang dikirim? Divine. Divine. Oke? Apakah Itin putus tadi udah ngerti nggak ini bipolarnya? Itin bisa ini? Mice, izin putus tadi. Iya, gimana Itin? Apakah bisa dapat ini? Kalau apa yang Itin mau tanya tentang bipolar? Coba Mice coba bantu jawab. Kalau Mice bisa jawab. Kalau yang samanya dua, dia punya beda Mice. Beda daripada dua sifat dengan nature ini. Oh, bedanya dua ini, angka 2 maksudnya atau?
Yang Bedanya. pas di jalan ini dah Mici, yang Mici Oh baru iya, gambar jadi ini. kalau misalnya Itin, ini Lucky ini punya sifat marah dan baik kan? Jadi Ya. bisa nggak dipisahkan dari Lucky ini? Nggak bisa. Nggak bisa, ini miliknya Lucky kan? Ya, Mici. Lalu, tapi yang bedanya sekarang sama seperti Yesus punya divine dan human, betul? Ya. Nah, betul? Nah, lalu begini. Waktu jam 9, Lucky marah. Apakah baiknya ada di Lucky sifatnya? Enggak. Ya. Enggak. Lalu waktu jam 12 dia baik. Apakah ada marahnya? Tidak. Enggak. Boleh ngerti itu, Itin? Kalau itu bipolar. Oke? Ya. Nah, sekarang Yesus. Jam 9, Yesus selalu human dan divine. Nature-nya. Jam 12, human dan divine. Oh, Jadi nature-nya Tuhan Yesus tuh selalu sama kapan aja. Boleh, Itin? iya Mici. Bisa Mici. Oke. Nah, ini tahap awal. Ngerti nggak tahap awal ini dulu? Baru itu kita masuk step berikutnya. Yang penting ngerti tahap awalnya dulu. Boleh? Mici. Iya. Oke. Mici. Ya, Itin? Boleh bilang yang bipolar ini dia punya sifat, walaupun dia memiliki dua sifat, tapi kedua sifatnya itu tak bisa pada waktu yang bersamaan. Betul. Masing-masing sifat di waktu yang berbeda. Itu dia. Sedangkan kalau Tuhan Yesus dia dua nature yang selalu apa ya Mici bilang yang bisa selalu ada selalu sama kapan aja dua nature-nya ini. Ya Mici, boleh Mici. Oke. Jadi nah sekarang step kedua. Siap step kedua? Ini step pertama ya. Sekarang step 2 ya, teman-teman ya. Oke. Kita mau ulang gambar ini. Tapi nggak usah digambar langsung. Copy aja ya di bawah sini. Oke, bisa lihat ya? Tapi yang ini kita mau hapus. Sekarang step langkah 2-nya. Kita tambah informasi dari ayat, oke? Kita sudah tahu Yesus bisa terpisah nggak? Human dan divine-nya dari dia. Apakah ini human dan divine-nya selalu ada sama Yesus? Iya, selalu ada dan nggak pernah terpisah. Ya, selalu bersamaan kan di Yesus kan? Itu dia. Iya. Sekarang ini baik dan marah ini baik dan marah ini tidak bisa dipisahkan dari Lucky, oke? Oke Mici. Jadi baik dan marahnya ini ya tidak bisa dipisahkan dari Lucky. Oke? Bisa ngerti semua? Jadi itu sifatnya dua-duanya punya siapa? Lucky. Bisa nggak bilang, baiknya Lucky lagi, enggak sama-sama Lucky, bisa? Tidak bisa. Enggak, itu sifatnya yang nempel sama Lucky, yang hanya bisa ada kalau ada oknum Lucky-nya, gimana? Jadi nggak ada Lucky, tapi kita ada baiknya Lucky tanpa oknum Lucky, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Atau nggak gini, si Lucky marah-marah tapi nggak ada orangnya, bisa? Enggak. Nggak bisa. Betul ya? Artinya ini marah dan baiknya dua ini nggak bisa dipisahkan dari Lucky. Boleh? Boleh. Ini step kedua ya, step kedua. Jadi kita step pertama, poin pertama. Human dan divine selalu sama kapan saja di Tuhan Yesus. Di waktu bersamaan kapan saja selalu sama. Human divine. Prinsip 1, oke? Lalu prinsip 2. Kalau bipolar nggak bisa dipisahkan dari Lucky-nya. Jadi untuk ada sifatnya muncul harus ada oknumnya. Boleh?
Nah, sekarang Tuhan Yesus gimana? Oke. Dibilang, siapa yang akan datang? Divine. Yesus ke surga, betul? Mhm. Kalau Yesus di surga, kalau kapan saja Yesus divine dan human, artinya yang ke surga human saja, setuju? Enggak. Karena Ada prinsip dua. satu apa? Yesus selalu apa? Human dan divine. Divine. Kalau oknumnya Yesus ke surga, artinya apanya yang selalu ada sama Tuhan Yesus? Divine. Hanya Divine dan apanya? Human. Human. Boleh? Bisa semua jelas itu atau ada yang nggak ngerti? Ayo. Ini step kedua. Jadi boleh ulang lagi. Belum mantap, Gege. Belum mantap ya? Ulang-ulang. Yang prinsip satu udah mantap tapi. Udah. Udah. Kalau yang Lucky tadi udah mantap, Kak Sasha dan Om Konyep. Yang Lucky udah mantap tadi? Belum? Atau sudah yang Lucky? Bisa. Bisa ya? Jadi Bisa, Gege. kalau misalnya nih ya, Gady misalnya suka nyanyi gitu ya, sifatnya itu sifat nyanyi ya, ramah contohnya ya, ramah, Gady ramah, bisa nggak ada ramahnya Gady tanpa Gady-nya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa dipisahkan dari Lucky atau Gady, betul nggak sifatnya ini? Boleh? Iya, Oke. Sekarang kita tahu Yesus ke surga, betul? Iya. John 14. Iya. Surga. Berdasarkan prinsip nomor 1, kapan saja Yesus selalu Human divine. Human dan divine. Nah, setuju itu Kak Sasha dan Om Konyep? Iya, setuju. Ya. Nggak di surga, apakah ada salah satu nature-nya yang nggak ada di surga? Atau dua-duanya ada? Dua-duanya ada. Ada dua. Apa Iya, itu ada. nature-nya waktu Yesus ke surga? Apa lagi? Divine dan Apa? human. Apa nature-nya Yesus waktu dia ke surga? Human divine. Dan Yang di- human. Betul, Divine mantap. nature dan human nature. Ya. Betul. Karena nggak prinsip 1 selalu sama kan? Kapan saja kan Kak? Betul. Nggak kayak sifat kan? Kalau jam Ya. 1 marah yang baik nggak muncul. Nah itu kan? Oke. Ya. Ini divine dan human. Anak-anak Sally, Daryl ngerti itu? Sally Bell? Ngerti? Oke, ngerti. Sekarang kita ikutin ceritanya John 14 yang tadi kita udah establish di sini, oke? Kita ikutin ceritanya ya. Dibilang ayat 16 17. Apa yang dibilang? Kata apa? Siapa aja boleh? dia Mice. Dia Hah? Apa Mice? Dia apa? Dia apa? Dia datang, betul nggak? Ya. Dan sayanya udah kemana nih? Surga. Surga. Artinya kalau dia akan datang ke bumi, yang sayanya udah ke surga, ada perpisahan dong. Gimana? Yang Lucky Iya. bisa dipisahkan nggak marah baiknya dari Lucky? Nggak bisa. Kalau ceritanya Tuhan Yesus nature, yang divine dan human, ada yang bisa dipisahkan dari Tuhan Yesus. Punya oknum yang di surga. Makanya pakai kata apa? Dia. Oke, mantap. Bagaimana? Bisa? Mice baru ulang Mice. Mengerti, Gege. Belum ngerti ya? Ulang ya. Jadi, sayanya kemana Om Konyep? Saya ke surga. Surga. Lalu,
dia akan datang, betul? Ya. Dan di ayat 18, apakah saya akan datang? Om Konyep, dibilang. 18. Ya, saya akan datang. Karena dibilang dia. Tiba-tiba saya akan datang, betul? Mm-mm. Dan saya ini menunjukkan saya apanya dia? Saya define-nya dia. Bukan. Yang tadi prinsip di atas ini. Oh, Kalau saya ini, apakah saya human nature-nya yang akan datang? bukan. Kan. Apakah saya sama dengan dia? Saya sama. Kalau Tuhan pakai kata satu, pakai kata saya, satu pakai kata dia, mau dibedakan atau disamakan, Om Konyep? Kalau Tuhan Yesus bilang, ini saya, itu dia. Artinya Yesus mau samakan atau mau bedakan? Ini mau bedakan nih, DG. Betul. Artinya, kalau saya ini bukan dia, artinya saya ini bukan divine dong, Om Konyep tadi dibilang di atas. Masih ingat tadi? Ya. Karena yang naik ke surga apanya? Oknum Yang manusianya kan? manusianya, ya. Artinya yang akan datang udah pasti apanya dong kalau human-nya ke surga? Yang keilahiannya, divine. Divine-nya, oke? Lalu bilang di sini, kalau saya itu bukan dia, artinya ini bukan apanya yang datang. Saya ini bukan menunjukkan apanya. Kemanusiaannya. Bukan? Jadi coba Om Konyep ulang ya. Dia ini yang akan datang adalah apa Om Konyep? Divine-nya. Fine. Lalu di ayat 18 dibilang kan, saya akan datang. Oke? Akan datang. Apakah saya itu dia? Beda atau sama? Apakah saya itu dalam kata Indonesia sama atau beda? Itu beda. Beda. Artinya kalau dia itu divine dan saya itu bukan dia, artinya saya bukan apa? Saya bukan divine. Betul, saya bukan divine karena saya bukan dia kan? Saya itu berlawanan dengan kata dia kan? Artinya saya bukan divine. Artinya tapi saya ini ngomongin tentang dua nature kan Om Konyep? Artinya saya menunjukkan apanya divine. Karena yang datang divine kan Om Konyep? Yang datang apa? Yang datang apa? Yang datang Human atau divine yang datang? divine. Yang datang divine kan, DG? Yang human-nya apa? Pergi atau kembali? Human-nya pergi. Pergi. Artinya yang datang apa? Divine. Divine, Om Konyep. Karena iya, berapa nature, Om Konyep? Cuma ada berapa nature? Ada dua DG. Dua nature. Yang human-nya pergi atau datang? Yang human-nya itu pergi. Pergi. Yang divine datang atau pergi? Yang divine datang. Oke, sekarang ini coba lihat ya. Kata-katanya sama. Dia akan datang. Lalu di ayat berikutnya, saya akan datang. Sama nggak, Om Konyep? Kata-katanya. Kok katanya dia, terus sekarang kita harus mengartikan dong, Om Konyep ini. Ya. Betul nggak? Katanya dia, sekarang saya. Maksudnya apa? Dia ini yang kita tahu divine. Betul, Om Konyep? Ya, dia. Divine, ya betul. Saya ini nggak mungkin apa? Nggak mungkin apa yang akan datang? Nggak mungkin divine. Nggak mungkin apa dulu? Yang pertama, yang akan datang nggak mungkin apa? Human. Pergi, Oh ya, pergi Om Konyep. Tidak mungkin apa? yang nanti datang kan, DG? Kalau saya, tadi sayanya sudah kemana Om Konyep? Tadi saya ke surga. Apanya? Nature yang mana? Nature yang human-nya itu. Artinya kalau saya akan datang, yang akan datang ini tidak mungkin? Tidak mungkin human-nya itu. Betul.
Boleh? Bisa deh guys. Iya. Nah, sekarang Om Konyet maksud saya ini apa? Kita harus cari tahu terus kan Om Konyet? Mm-mm. Maksudnya saya ini apa? Kalau dia tidak mungkin human, apakah ada kemungkinan saya itu divine? Kemungkinan saya itu divine. Saya berlawanan atau sama dengan divine? Saya Sama dengan dia sama nggak? enggak. Artinya saya bukan apa juga di sini? Bukan ngomongin apa? Saya bukan ngomongin divine. Betul. Tapi karena dia bilang saya akan datang, dia akan datang, yang datang itu divine, artinya divine ini punyanya saya yang akan datang Om Konyet. Gimana? Oh, iya, iya, iya. Jadi kita ini harus bisa membaca ayat tanpa dijelaskan yang kita mengerti. Betul nggak Om Konyet? Itu maksudnya. Iya, Jadi iya. waktu dibilang dia akan datang, dia itu apa? Divine. Kok bilang saya akan datang? Ini ngomong bukan oknum humannya yang datang lagi, karena lebih berguna Yesus oknumnya pergi Om Konyet, betul? Betul. Dan Ya. saya ini berlawanan dengan dia itu divine, artinya saya ini ngomongin saya yang akan datang itu punya saya, gimana? Ya. Dan yang punya saya itu apa? Pemilik ya. Divine-nya itu. Divine-nya. Kak Sasha dapat itu Kak Sasha? Makasih. Iya. Oke, dapat. Oke. Jadi boleh aku ulang ya. Jadi kan dia itu kan akan datang. Nah, terus kan ada lagi saya akan datang. Artinya dia itu secara ini dia bukan saya bukan dia gitu kan. Tapi yang akan datang itu adalah divine, karena yang human itu kan sudah naik kan. Nah, yang akan datang itu berarti itu adalah pemilik atau yang punya divine. Betul. Gitu ya, Ge? Itu dia. Oh, Itu dia. Boleh Kak Sasha? oke. Bisa Ge. Tadi di sini kita lihat. Tadi Lucky sama punya dua bisa terpisah dari Lucky? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia ini divine kan? Betul? Iya, betul. Ya, betul. Lalu kita lihat sekarang waktu Yesus ke surga, dianya di bumi. Gimana? Jadi kalau Lucky tidak bisa dipisahkan, Yesus dengan divine bisa ada unsur terpisah. Gimana? Boleh? Bisa? Ada unsur terpisah. Ada unsur terpisah. Karena human-nya itu ke surga, yang ada cuma divine-nya. Betul. Yesus ke surga kan? Dan yang kirim ke bumi apa tadi? Yang dikirim ke bumi divine. Apakah surga dan bumi tempat yang sama atau beda? Beda. Beda. Yesus masih ada di bumi atau sudah di surga? Sudah di surga. Artinya kalau Lucky nggak bisa terpisahkan dari marah dan baiknya, dalam nature di sini yang Yesus miliki duanya, divine-nya ada unsur keterpisahan dari Tuhan Yesus punya oknum. Gimana? Nih, Icin baru putus. Oke, Tin, selamat datang. Jadi yang satu ke surga kan? Yang satu di mana? Di bumi. Bumi. Apakah kita lihat kok divine-nya terpisah dari yang Yesus di surga, gimana? Ah, iya betul. Iya. Waktu dibilang divine-nya akan datang tanpa oknumnya, ini namanya unsur keterpisahan, gimana? Pakai unsur ya, pakai unsur, jangan lupa. Karena kenapa unsur keterpisahan? Kalau kita bilang terpisah, di surga artinya nggak ada apa? Tidak ada divine. Nggak ada divine.
Kalau kita bilang ada unsur keterpisahannya karena di surga pun masih ada apanya? Yesus? Masih ada divine. Jadi waktu di bumi inilah unsur keterpisahannya dari oknumnya Tuhan Yesus. Gimana? Kalau sifat marah Lucky dan sifat baiknya Lucky bisa terpisah dari Lucky? Enggak bisa. Bisa. Tapi Tuhan Yesus punya divine ini bisa terpisah dari oknumnya Tuhan Yesus. Ada unsur keterpisahannya, sorry. Unsur keterpisahannya. Karena di mana? Masih tetap divine? Di surga masih ada divine. Yesus itu nggak bisa karena divine-nya itu dikirim ke bumi, Yesus bukan divine nature lagi. Setuju nggak? Gimana? Bisa nggak gini? Oh, karena udah ke bumi, Yesus bukan divine, betul? Enggak. Enggak. Salah. Enggak. Apakah ngerti unsur keterpisahannya? Sounder, silakan. Caca belum mengerti unsur keterpisahannya, Mice. Divine-nya yang dia akan datang ke surga atau ke bumi aja? Dia akan datang ke bumi, Mice. Kalau di bumi, Yesusnya di mana ya? Kalau di bumi, Yesusnya di surga. Terpisah atau enggak aja? Terpisah, Mice. Ya, jadi waktu divine-nya akan datang ke bumi, inilah unsur keterpisahan dari oknum Tuhan Yesus. Boleh? Tetapi apakah divine-nya waktu akan datang ke bumi, Yesus bukan divine nature lagi, Aca? Waktu datang ke bumi, Jadi Yesus selalu sama, apa yang selalu sama dari Tuhan Yesus selalu apa? Nggak pernah nggak apa? nggak berubah. Selalu apa? Selalu unik Selalu human dan apa, sayang? dan divine. Betul. Artinya walaupun Tuhan Yesus kirim divine-nya ke bumi, di surga Tuhan Yesus tetap Divine. ngerti, Aca? Oke, Mice. Jadi pakai unsur keterpisahan, jangan bilang terpisah. Divine-nya Yesus terpisah dari Yesus yang ke surga. Artinya apakah Yesus kalau kita bilang terpisah, artinya Yesus nggak divine lagi dong, betul nggak, Aca? Iya, Mice. Jadi harus pakai kata apa? Keterpisahan. Unsur. Unsur keterpisahan. Itu menunjukkan bahwa Yesus di surga yang kirimkan divine-nya ke bumi itu tetap divine nature di surga. Gimana? Boleh? Bisa Aca ngerti itu? Bisa, Mice. Oke, mantap. Kak Nini atau Seli, silakan. Silakan angkat tangan aja ya kalau kurang mengerti. Yes. Yes. Tadi itu kan dibilang bahwa yang waktu saya akan datang itu kan pemilik dari divine nature. Betul. Nah, bagaimana terus kita bilang lagi bahwa Tuhan Yesus kirim divine nature. Makanya kita nggak pakai nature kan, sis? Kita bilang divine. Jadi jangan bilang yang terpisah ini divine. Ya, yang terpisah itu kita bilangnya divine aja gitu. Tapi kalau yang tadi yang dia Tuhan Yesus di surga, dia akan datang. Itu pemilik. Nah, itu jembatan itu kan Jadi Yesus kan sebagai oknum kan, sis? Oknumnya Tuhan Yesus kan? Oknumnya Tuhan Yesus selalu apa? Iya, punya gambar yang tadi, yang sebelum ini, yang dia bukan itu. Ini, sis? Mana ya? Nah, itu. Nah, baru saya jelasin. Nah,
Nah, jadi kan di sini kan saya ini kan bukan dia toh sis. Ini kan ngomong di bumi atau di surga sis? Di surga. Ini di bumi sis. Oh, di bumi. Saya Oh, iya, akan bukan. turunkan ke bumi toh. Nah, jadi saya bukan dia kan, bertentangan ya. Dan dia ini divine. Artinya yang saya ini bukan lagi ngomongin tentang divine. Boleh sis? Karena saya bukan dia kan, walaupun dia yang datang divine. Betul sis? Ya, dia kan ini yang datang divine. Karena saya bukan dia, saya bukan divine. Betul, nggak lagi nggak ngomongin divine ya kan? Tapi kan ada kata sayanya, artinya saya ini apanya divine? Pemilik dari divine. Betul. Pemilik divine yang di bumi, betul nggak sih? Yang dikirim ke bumi. Itu dia. Betul. Pemilik divine yang dikirim ke bumi. Betul. Itu dia. Lalu yang tadi di bawah, divine ini, Tuhan Yesus terpisah dari divine, unsur divine. Unsur keterpisahan. Divine Tuhan dan Yesus. oknumnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang sis, misalnya ya sis ya. Kalau sis, ini misalnya sis Nini, apakah dari sis Nini selalu human nature-nya selalu ada nggak sis? Nempel sama sis? Ada terus sis. Nah, lalu kalau oknumnya Yesus di surga, apakah divine nature-nya selalu nempel sama Tuhan Yesus? Itulah nature, karena dia pencipta kan sis? Ketika kita lihat pencipta, ini divine nature, betul nggak sis? Tapi Yesus juga human nature, betul nggak sis? Betul. Nah, tapi di bumi apakah ada oknumnya sis? Waktu dikirim lagi nih ya sis. Jadi ya, waktu di bumi apakah masih lihat oknumnya Tuhan Yesus? Ya, masih. Di bumi lihat oknum Tuhan Yesus sis? Oknumnya kelihatan? Iya, setelah dikirim. Waktu di bumi ada oknumnya nggak? Ada oknumnya nggak? Yang dikirim kan itu pemilik. Oh, karena dia itu pemilik. Iya, dianya di surga, betul nggak sis? Dia pemilik divine-nya. Makanya waktu di bumi, jangan kita bilang rohnya ada nature-nya. Ya ini kan roh kan sis? Iya. Nah, itu dia. Kalau kita bilang roh itu divine nature, roh pencipta dong sis. Tapi roh itu divine toh. Nah, gitu sis. Ngerti sis? Dapat? Pemiliknya Tuhan Yesus gitu ya, harus gitu Iya, ya. betul sis. Jadi kalau yang ngomongin roh, jangan pakai nature-nya. Karena nature ini connect sama oknum yang adanya kan sis? Betul kan? Iya. Nah, itu dia. Makanya dibilang ini saya pemilik divine. Betul nggak sis? Saya pemilik roh itu, ya kan sis? Oh, saya pemilik roh itu. Betul. Dan roh itu bisa terpisah dari saya gitu ya. Iya, itu dia. Oke, Bisa ya sis? Oke. Mantap. Jadi bedain ya, ketika divine itu ngomongin nature, Yesus sebagai pencipta, betul nggak? Tapi kalau divine aja itu ngomongin rohnya Tuhan Yesus yang adalah pencipta, boleh? Boleh, Mice. Dapat ya itu ya. Nah, nanti kayaknya habis ini atau kita mau lihat ya. Karena kita habis ini mau jelaskan kenapa kita nggak bisa bilang divine tanpa nature-nya. Boleh? Yang ini mau dijelaskan. Jadi kenapa sih ngomong kalau roh itu nggak pakai nature, oke? Kak Nini, ada pertanyaan, Kak? sis tadi itu Oke. Mantap. Aku cari ayatnya ya. Gimana Om Konyep, Kak Syasha, Kak Titin, boleh? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa Gay. Oh, mantap. Oke. Kita ke kenapa? Nah, sekarang aja kayaknya pas, oke? Jadi ini nggak ada nature-nya kan? Tidak pakai nature, betul? Nah, pertanyaannya kenapa kita enggak pakai nature
untuk divine yang dikirim ke bumi. Boleh? Boleh. Oke. Nanti baru kita balik lagi ke penjelasan ini ya, tapi karena berhubung satu jalur dengan Kak Nini punya pertanyaan, jadi dibahas sekarang aja. Nah, ayat yang membahasnya itu Roma 1:20. Kita buka sama-sama Roma 1:20 ya. Tidak pakai nature, dikata divine yang dikirim oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat sini. Jadi ada ini Roma 1:20 ya. Kak Adel bisa ngerti, Daryl dan Sally bisa ya semua? Bisa, C. Oke, mantap. Lalu di sini dibilang bahwa di sini ada ciptaan, oke? Ada ciptaan. Kita menggambar pohon lah ya. Dan ini itu diciptakan oleh sesuatu yang enggak kelihatan dari awal creation of the world. Boleh? Dan yang tidak kelihatan ini tidak kelihatan ini tidak kelihatan ini menciptakan yang apa? Kelihatan. Kelihatan. Oh. Jadi artinya dengan melihat yang kelihatan ini yang tidak kelihatan menciptakan kan? Ciptakan yang kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan ini karena saya lihat kelihatan, saya bisa ngerti yang tidak kelihatan. Gimana? Boleh? Boleh. Ya. Dan yang kelihatan ini, yang diciptakan oleh ketidakkelihatan ini adalah eternal power. Boleh? Boleh, Mice. Yang Godhead ini, masih ingat kan ini Godhead? Tunggu. Kita copy di sini deh. Coba. Ini G2305. Coba kita lihat. Apa G2305? Godhead kan? Dan apa di sini? Divinity. Berapa oknum yang punya divinity? Jadi divinity itu kan ngomongin divinity-nya, bukan oknumnya kan? Godhead tuh ngomongin oknum atau divinity-nya? Divinity. Jadi waktu Godhead itu bukan ngomongin oknum, betul nggak? Tapi ada dua oknum yang punya apa? Divinity. Itu dia. Divinity. Oke, bisa? Jadi, eternal power ini dimiliki oleh oknum yang divinity. Boleh? Bisa sampai sini? Boleh ngerti semua? Bisa di Ya. Kata lain power adalah apa? Satu tes 15 apa? Power kata lainnya. Word, mantap Sami. Word kata lainnya apa? Spirit. Artinya, oknum yang divinity ini apakah Bapa dan Anak adalah divine nature. Setuju? Setuju. Dan eternal power sama dengan word, sama dengan spirit. Dan spirit, word, eternal power ini dimiliki oleh Divine nature. divine nature. Gimana? Artinya yang dikirim adalah divine power.
Gimana? Kalau Sebelum ke terakhir kalau Mice. yang dikirim tadi kan kita premisnya apa? Yang dikirim divine aja kan, nggak pakai nature kan? Ya Mice. Ya. Nature itu ngomongin pemilik dari divine power. Gimana? Jadi kalau divine nature itu ngomong apa? Pemilik atau powernya? Pemilik. Pemilik. Kalau divine tanpa kata nature itu ngomongin yang dimiliki atau pemilik? Yang dimiliki. Nah, bagaimana Kak Nini? Tambah jelas itu Kak Nini? Yang lain gimana Kak Nini? Boleh ada angkat tangan? Seli, Seli, gimana Seli? Seli nggak ngerti, Ce. Oh iya, Maksudnya dari eternal power bisa dimiliki oleh oknum yang divinity itu, Ce. ya, jadi Godhead itu kan divinity kan, Sally? Betul? Divinity kan? Divinity itu ada divinity ini dimiliki oleh oknum, betul nggak? Divine nature kan? Yang memiliki divine nature siapa, Sally? Tuhan Yesus, Ce. Bapak dan anak kan? Bapa dan anak. Dua, karena divine nature itu adalah nature-nya pencipta, betul? Iya. Nah, sekarang apakah divine jadi ini ada pencipta kan? Pencipta ngapain, Sally? Menciptakan, Ce. Menciptakan pohon kan, Sally? Iya. Ya kan? Menciptakan pohon. Pas menciptakan pakai eternal power. Setuju? Iya, benar. Kata lain power apa? Power, word. Word, Sama 1, 2, 3, 5. Dan kata lainnya apa? Spirit. Artinya, apakah eternal power, word, spirit menciptakan yang kelihatan, Sally? Iya. Oke. Sekarang, Sally, penciptanya apa namanya? Divine apa? Divine nature. Betul. Divine nature kan? Nah, divine nature ini menciptakan kan, Sally? Iya, Ce. Pakai eternal power, word, sama apa? Spirit. Artinya divine power ini pemilik eternal word spirit atau eternal power ini pemilik divine nature? Yang mana? Yang mana pemilik? Divine nature atau eternal power yang pemilik? Divine nature, Ce. Ini adalah pemilik, betul? Iya. Dan artinya eternal word spirit adalah yang diapain? Yang dimiliki oleh divine nature. Itu dia. Jadi kalau divine nature ngomongin pemilik atau yang dimiliki? Divine nature ngomongin pemilik. Kalau yang dimiliki bisa nggak pakai kata nature? Enggak. Enggak. Oke, tadi apakah yang dikirim adalah spirit, Sally? Iya, Ce. Apakah spirit tadi kita bilang itu divine? Iya. Apakah divine ini adalah pemiliknya? Kalau divine toh? Enggak. Kalau divine yang dimiliki atau pemilik? Yang dimiliki. Betul. Artinya kalau spirit sama dengan word sama dengan power, artinya yang dimiliki namanya divine power dong. Oh, ngerti. Jadi divine nature, oknum yang divine nature memiliki apa? Divine nature memiliki divine power. Makanya tadi saya akan datang ngomongin apa? Dia sebagai apa? Saya akan datang menjelaskan kalau dia adalah sebagai apa? Pemilik. Pemilik yang akan apa? Yang akan dikirim. Betul, gimana? Ngerti. Gimana yang lain? Kak Titin, Itin, Om Konyep, Kak Sasha dapat itu?
Ya, bisa tertolong lagi deh. Terima kasih. Bisa tolong lagi itu maksudnya diulang gitu ya pokoknya. Tadi enggak dari percakapan dengan Nona ini tadi bisa Oh, bisa tambah. dapat. Ya, bisa deh. Oh, oke, mantap. Oke. Thank you, Ce. Sayang, kata Spirit of God. Spirit of God itu menunjukkan siapa sumber, Spirit atau God? God. God. Ini of ini sumber kan? Yang sumber siapa? God atau Spirit? God kan gitu. Nah, artinya Spirit adalah apanya God? Yang dimiliki. Yang dimiliki God. Boleh? Spirit of Jesus. Artinya itu miliknya siapa spiritnya? Jesus. Yes. Apakah Spirit adalah God-nya? Bukan. Bukan. Spirit of God artinya Spirit adalah Jesus. Bukan. Gimana? Boleh? Ya, bisa. Bisa. Jadi kalau nggak ada Pak nature-nya, ngomong yang dimiliki atau pemilik. Yang dimiliki. Kalau ada kata nature, menunjukkan yang dimiliki atau pemilik. 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 Itu dia. Ya, pemilik. Boleh? Boleh, Ce. Boleh, Ce. Mantap. Oke. Spirit, oke, ini sudah. Nah, sekarang ini, oke? Jadi, Yesus ini, Sonder ada angkat tangan? Ce, Ya, Sami? yang saya nggak ngerti itu yang dimiliki itu divine power itu gimana ya, Ce? Karena spirit sama dengan power, kan? Tadi yang dikirim adalah apa, Sami? Yang reason di atas? Divine. Artinya, kalau spirit sama dengan power, artinya dikirim apa? Yang dikirim divine power. Oke, itu dia. Oke, Ce. Yang dikirim ini adalah yang dimiliki, toh? Iya, Kalau divine nature apanya? pemilik, Kalau divine power apanya? dimiliki. Itu dia. Oh, iya. Kata divine. Jadi, divine itu ngomongin bukan nature-nya, tapi yang dimiliki divine nature. Ya. Oke. Mantap. Mantap semuanya. Oke, kita sekarang lihat ini ya. Artinya, kita gambar ulang lah ya, yang bagus di sini. Oke. Oknum ke surga, betul? Artinya di sini apa? Divine. Setuju? Divine dengan Kita mau gambar 3 deh. 3 ya. 3, tunggu. Biar. Ini. Sekarang. Lalu di sini ke surga kan? Lalu ini waktu dikirim ke bumi, oke? Ini sekarang bumi ya. Oke. Yesus di bumi. Selalu ada apanya? Human Divine. divine. Selalu sama kan? Nggak pernah enggak toh? Nggak pernah terpisah toh? Waktu centurion datang, tolong sembuhkan hamba Tuhan Yesus, betul? Yang datang ke rumahnya centurion siapa? divine. Divine-nya. Gimana? Ngerti? Ngerti, Ce. Apakah yang datang divine nature-nya? Bukan. Dan Divine, karena centurion bilang apa? Speak word only. Itu dia, mantap. Sampai sini dapat? Dapat nih, Ce. Lalu Yesus kemana?
Surga. Ya, Apa? Selalu apa? Nggak bisa terpisah. human nature and Nature, divine nature. Betul, mantap banget. Oke? Lalu dia kirim rohnya, betul? Dia kirim rohnya. Dan ini apa kata lainnya tadi yang dikirim? divine. Divine. Ini adalah apa? Dua kata. Ini adalah dua kata apa? Yang dimiliki. Apalagi? Apalagi? Kalau misalnya ini surga, ini bumi, ini adalah suatu Extend. Unsur Akan datang. Keterpisahan. betul, unsur keterpisahan, betul? Betul. Oke, kita tambah kata sekarang, oke? Jadi ini divine nature-nya di sini kan? Di surga kan? Dan divine nature-nya di-extend ke bumi. Di-extend itu adalah diperluas sampai ke bumi, oke? Dan yang di-extension itu adalah divine-nya. Gimana? Boleh? Ya, boleh. Bisa itu semuanya yang lain? Bisa? Bisa Tadi apa, Ge? Oh ya, jadi di sini apakah divine nature-nya di surga, Kakak? Iya, betul. Di surga kan? Tetapi kalau dia bisa ada di bumi, artinya apakah di extension, Kak? Extension misalnya diperluas dia punya jangkauan, betul nggak? Iya. Kamar ini saya extend, artinya diperbesar kan? Diperluas, di-extend sampai 2 meter katanya. Jadi nature-nya itu, yang Yesusnya itu di surga, sekarang di-extend sampai divine-nya aja, di-extend sampai ke bumi. Gimana? Iya. Oh? Yang lain bisa ya? Oke. Bisa. Nah, sekarang kita mau baca kutipan ini ya. Di 14 MR. Bisa lihat ini semua? R 23.3, oke? Nah, sekarang aku mau tanya sebelum baca ini. Apakah Tuhan punya divinity ini ya bisa membaca pikiran semua orang? Itu bedanya kan? Apakah kita sekarang human nature, saya bisa baca pikiran Kak Nini, Kak Adel, betul? Bisa nggak kalau human? human nggak bisa. Bisa. Divine lah yang bisa, betul? Betul. Jadi Yesus bisa baca pikirannya siapa itu yang di bawah pohon? Kok lupa? Siapa saya? Yesus. Terus bisa baca pikiran murid-murid yang lagi mau bersaing di belakang, betul nggak? Betul. Ya. Bisa. Jadi sekarang mari kita baca kutipan ini. Dibatasi dengan kemanusiaan, Kristus nggak bisa berada di semua tempat secara oknum. Jadi kalau misalnya di Yesus selalu di bumi, apakah fokus keselamatannya cuma di Yerusalem? Iya. Semua orang fokus ke Yerusalem, betul nggak? Bisa meluas nggak kalau cuma Yesus? Oknum. Nggak bisa kan? Jadi oknumnya lebih bagus ke surga, betul nggak? Jadi makanya dibilang ini adalah keuntungan buat mereka kalau Tuhan Yesus oknumnya pergi.
ke Bapaknya. Dan sekarang dikirim apa? Holy Spirit, divine, betul? Sebagai penerusnya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Apakah dirinya sendiri itu ngomongin dia sebagai oknum? Apa ayo? Bukan. Dia sebagai apa? Dirinya kenapa Roh Kudus itu dibilang dirinya sendiri? Karena itu Dia menunjukkan pemilik. Bagaimana? Boleh? Pemilik kan, Sami? Apakah kalau dirinya sendiri itu oknumnya yang turun, saya yang turun, artinya apakah kalau saya yang turun berarti Yesus nggak ke surga dong, betul nggak? Jadi Iya. misalnya Roh Kudus yang turun sama dengan dirinya sendiri yang turun, apakah artinya oknumnya turun? Oknumnya turun. Enggak. Bukan. Jadi kan yang turun apa, Sami? Boleh buka mic-nya, Sami, biar yang lain bisa dengar. Jadi yang turun apa ke bumi yang dikirim? Yang dikirim rohnya, Mice. Lalu dibilang roh sama dengan apanya sendiri? Dirinya sendiri. Artinya apakah ini menunjukkan apanya Yesus? Roh ini. Ini menunjukkan. Dia akan datang. Saya akan datang. Saya menunjukkan apa, Sami? Oh, saya menunjukkan pemilik. Jadi kalau rohnya yang datang, ini sama dengan dirinya sendiri. Karena ini punyanya siapa? Nah, ini punyanya Tuhan Yesus. Oke. Oh. Tapi ini dirinya Tuhan Yesus sendiri kan? Tapi bukan oknumnya. Boleh? Oke? Jadi waktu dibilang roh sama dengan dirinya sendiri bukan apanya Yesus? Bukan oknumnya. Bukan oknumnya. Boleh? Apa yang Bisa semuanya? Dapat ya itu? Lalu Roh Kudus adalah dirinya tanpa oknum kemanusiaan. Nah, betul nggak kita bilang tidak ada oknum? Karena oknumnya kemana? Surga. Surga. Sekarang dia bisa menunjukkan dirinya di setiap tempat dengan rohnya. Jadi pekerjaannya lebih mantap yang mana? Pekerjaannya lebih mantap, meluasnya jangkauan untuk pekerjaan keselamatan lebih mantap mana? Rohnya. Kalau oknumnya yang di Yerusalem fokusnya. Kalau rohnya bisa mana saja, gimana? Iya. Jadi intinya apakah kita lihat di sini bahwa dirinya ini menunjukkan roh ini adalah rohnya Tuhan Yesus. Gimana? Boleh? Boleh, Cek. Oke. Saya mau, ini belum dikirim kutipannya. Kirim kutipan dulu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kutipan yang kemarin mau kasih ke Manda ya. Oke. Nah, sekarang di sini Yesusnya kan? Di sini di bumi Yesus. Di bumi yang sekarang Yesus. Lalu di sini rohnya Kristus, betul? Betul. Iya. Oke. Mari kita lihat di sini. Tunggu, filenya mana? Oh, ini. Tunggu ya. Dibesarin dulu.
Rohnya Kristus ya ini. Jadi, roh ini, himself, ada kemanusiaannya? Rohnya ini kan Tidak sendiri, ada Tidak. kemanusiaannya? Nggak ada. ada. Tapi apanya? Ini adalah apanya, roh ini adalah apanya? Miliknya. Satu kata, roh adalah apanya? Roh adalah Ini apa ini? divine. Fine. Walaupun Oh. di surga, apakah tiba-tiba nggak divine nature lagi? Enggak. Enggak. Divine, betul di surga? Oke, Iya. Betul. Tuhan Yesus ini satu personality kan? Iya. Satu oknum kan? Dan satu personality ini menunjukkan dia bukan siapa? Kalau divine nature ada dua, artinya ini kalau dia bilang ini satu personality anak, artinya dia bukan bukan Bapak. Apa? Oke. Kita mau gambar di sini ya. Yesus satu personality. Coba kita baca. Ini yang sering disalah mengerti oleh orang-orang yang bilang ada 3 oknum. Personality oknum kan? Betul nggak? Iya. Tapi kita harus udah ngerti kalau Roh Kudus ini punyanya siapa? Punyanya oknum. Kristus, betul? Iya. Jadi yang Roh Kudus punya personality. Tapi Roh Kudus ini punyanya siapa? Kristus. Punya Kristus. Jadi kalau Roh Kudus punya personality, yang Roh Kudus itu punya Kristus, artinya ini lagi ngomongin personality-nya siapa? Kristus. Terus gimana? Gimana? Jadi waktu dibilang Roh Kudus punya personality, kalau kita nggak ngerti konsep yang tadi baru kita jelasin, kita bisa ngomong, oh oknum ketiga, betul nggak? Iya, bisa. Tapi karena kita udah ngerti konsepnya bahwa Roh Kudus ini miliknya Kristus, dan Kristus ada personality, apakah bisa kita bilang Roh Kudus yang adalah punyanya Kristus yang punya personality, ya punya personality, gimana? Karena personality-nya ngomongin punya siapa? Punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus aja punyanya Kristus, gimana? Iya. Kalau roh itu adalah rohnya Kristus, punya personality, artinya personality-nya punya siapa? Punya Kristus. Itu dia, teman-teman. Gimana? Jadi apakah memang kalau baca kutipan ayat line upon line, betul nggak? Betul. Jangan ambil kesimpulan, nanti jadi trinitas, gimana? Iya. Iya, Oke. Mice. Jadi Holy Spirit ini adalah personality-nya Kristus. Kristus. Karena Roh Kudus adalah dirinya sendiri kan? Diri sendirinya ini adalah ada yang di dirinya sendiri ada personality enggak? Tidak. Dirinya sendiri ada personality enggak oknumnya Yesus? Oh, ada. Mice. Kalau Yesus ada kalau misalnya sama dengan ya. Kiri sama dengan kanan. Kalau kanan ada 5, ya kiri ada berapa? 5. 5.
Kalau roh itu sama dengan dirinya sendiri, kalau dirinya sendiri yang adalah oknum, ada personality, apakah roh yang tanpa oknumnya Yesus ada personality? Betul nggak? Tapi personality-nya itu punya siapa? Punya Kristus. Punya Kristus. Apakah semua sudah jelas tentang Holy Spirit has a personality? Ini beban malam hari ini. Kita harus ngerti bahwa ketika disebut personality, ini adalah ngomongin punyanya Kristus. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Dan Kristus itu punya personality. Iya. Bisa Jadi bukan Roh Kudus itu punya personality sendiri gitu. Kalau itu berarti udah salah berarti ya, Gay. Betul, itu dia. Itu dia, Kak. Sudah oknum Oh, ketiga kan? Tapi ini personality. Iya. Personality-nya Christ. Itu dia. Ya, kalau dia adalah yang dimiliki ya pasti ngomong pemiliknya dong, Kak. Betul nggak? Kalau dia roh Iya. itu kan cuman yang sesuatu yang dimiliki pemilik kan? Artinya fokusnya kalau the Holy Spirit has a personality, ini ngomongin yang pemilik dari Roh Kudus. Gimana? Karena sedangkan Roh Kudus aja hanya dimiliki oleh Kristus. Ya kan? Iya. Itu dia. Oke. Bagaimana teman-teman? Bisa semua? Jadi waktu yang turun ke bumi tanpa oknum atau dengan oknum? Tanpa oknum. Apakah itu Tuhan Yesus juga? Iya. Ya, tapi tanpa apanya? Tanpa oknumnya. Boleh? Tapi kalau Nih, Cek. roh nubuat, Sorry, silakan. Mici selesai aja dulu. Nggak apa-apa. Ini soalnya mau closing aja sih. Silakan Itin. Izin mau coba DP urutan Mice. Boleh. Silakan Itin. Jadi Roh Kudus di kutipan bilang adalah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri ini ada personality-nya yang mana kita tahu dirinya sendiri itu adalah Tuhan Yesus. Gitu ya, Mice? Betul. Kalau Tuhan Yesus roh ya, Itin, kalau ngomongin roh, diri sendirinya ada oknum itu bukan ngomongin roh. Oknum, itu dia. Jadi kalau Itin bilang dirinya sendiri, ini oknum, itu bukan roh atau roh? bukan roh, Mice. Kalau roh sama dengan dirinya sendiri, karena roh itu punyanya dirinya sendiri, yaitu Yesus, itu tanpa oknum atau dengan oknum? Ini tanpa oknum. Itu dia, Itin. Boleh Itin coba ulang lagi yang Itin mau bilang. Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Kalau yang Roh Kudus adalah dirinya sendiri ini mengartikan bahwa ini tanpa oknum tapi dimiliki oleh Kristus. Iya, rohnya Kristus. Oke. Terus habis itu kayak gini, tadi yang Minci bilang dirinya sendiri ada personality. Tapi bukan roh kan? Oh iya, bukan roh. Ya, lalu ya kan Itin? Ya, oknum, Minci. Ini Yesus yang ada satu personality-nya. Lalu kutipan bilang Roh Kudus ada personality. Jadi kayak terang lihat sama dibilang ada personality gitu ya, Mice? Iya, betul. Kalau seakan-akan Roh Kudus ini adalah yang terpisah dari Yesus, betul? Oh iya, betul. Nah, itu dia. Tapi padahal Roh Kudus itu punyanya siapa? Roh Kudus punyanya Tuhan Yesus. Artinya kalau dibilang Roh Kudus punya personality itu ngomongin apa? Personality-nya siapa? Personality-nya Tuhan Yesus. Oke. Itin, mantap. Makasih. Oke, Itin. Mantap. Bagaimana yang lain, boleh? Jadi,
Apakah Boleh. kuasanya bekerjanya sama kan? Sama mantapnya nggak pekerjaan kuasa Tuhan Yesus dari awal sampai akhir? Iya. Sama Hmm. kan? Tapi waktu dibilang ini di extension, ini ke seluruh dunia sekarang dia punya power. Gimana? Boleh, boleh? Hmm. Ya boleh. Ya, jadi sebenarnya sama. Dia punya kuasa itu nggak lebih bagus waktu kuasanya Yesus di surga, enggak. Tetapi lebih dari segi keselamatan itu lebih mantap untuk menjangkau banyak jiwa. Gimana? Boleh? Oh ya. Itu Boleh. artinya apa namanya? Greater, lebih besar, lebih beruntung kamu. Kalau misalnya lebih beruntung karena kuasanya lebih mantap, pilih kasih dong Tuhan Yesus kan Om Konyep? Iya betul. Betul kan? Dikasih. Kalau misalnya kuasanya lebih mantap yang setelah Yesus ke surga, semua orang berbondong-bondong hidup di setelah Yesus naik dong, betul nggak? Ya ya. Ketika ngomongin lebih bermanfaat buat kamu, itu bukan dari segi ini roh yang mau dikirim lebih mantap dari sebelumnya, salah. Gimana? Divine power yang dikirim sekarang ini lebih mantap dari sebelumnya, salah. Ini menunjukkan pekerjaannya lebih meluas sekarang, bisa sampai ke seluruh bumi. Gimana? Betul. Itu dia. Karena kalau Yesus yang bekerja cuma di mana? Yerusalem, 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 betul nggak? Tapi Ya. sekarang bisa ke seluruh bumi. Ini dia. Dan ini rohnya Kristus, bukan oknum ketiga. Jadi kalau kita dikasih kutipan-kutipan ini loh liatin ini oknum ketiga nih dibilang personality. Sudah ngerti nggak gimana cara jelaskannya? Boleh? Karena apakah makanya kemarin pelajaran kemarin kalau kita nggak ngerti divine sama human ini, kita kalau nggak ngerti ini akan menyembah God yang salah. Gimana? Apakah sudah terbukti dulu kita juga pakai kutipan ini bilang, oh ini oknum nih, betul nggak? Betul nggak semuanya teman-teman? Apakah kita juga udah menjadi pengalaman hidup kita untuk sembah unknown God? Ya. Ya, C dulu. Betul, karena nggak ngerti human dan divine yang kita pelajarin di atas. Gimana? Tapi waktu kita udah ngerti, oh ini humannya nggak pernah bisa terpisah. Oh yang turun ininya apa semua, apakah kita bisa ngelihat? Oh ini punyanya Kristus. Gimana? Boleh? Apakah dari Alkitab, dari Roh Nubuat sama? Betul nggak penjelasannya? Bisa ya? Ya. Dan kalau unknown God apa Kak Titin? Kalau kita sembah unknown God apa hasilnya Kak Titin? Kebinasaan kekal nih, C. Itu dia. Itu di kuis kan? Oke. Gimana? Oh, ini satu lagi yang mau ditambahkan supaya teman-teman ingat. Yesus ke surga kan? Sebagai apa? Ya. Perantara. Perantara itu apa, Mak Sil? Perantara itu dia memeriksa akan segala Mak Sil? ya. Imam besar kan? Iya. Imam besar kerja di mana? Di surga. Di bilik yang maha suci. Betul? Ya. Ka'bah yang sesungguhnya di surga atau di bumi? Di surga. Artinya Ka'bah di surga adalah cuplikan yang Ka'bah surga kan? Ka'bah di dunia ini cuplikan Ka'bah surga kan? Iya. Artinya kalau kenapa Yesus harus ke surga? Selain untuk keuntungan murid-murid, karena Ka'bah, pekerjaan keselamatannya yang harus dilakukan di dalam Ka'bah itu ada di surga bukan di bumi. Gimana? Iya. Iya, betul, Dedi. Surga enggak? Iya. Kalau Ka'bah itu adalah rencana keselamatan, artinya apakah Yesus harus kerja di tempat yang ada Ka'bahnya? Gimana? Ya. Dan itu di mana teman-teman Ka'bah aslinya? Surga. Di surga. Mantap. Gimana? Boleh? Boleh. Divine power Tuhan. Ya, halo?
Sorry Mice. Mana Idin mau tanya? Ya Mice, ini Mice bahas ini itu menunjukkan alasan mengapa Tuhan harus pergi ke surga ya Mice. Ya, tadi ada tambahan juga kan diingatkan yang waktu yang berapa hari lalu ditanya ke Lydia kayak kalau nggak salah. Kenapa harus ke surga gitu? Penjelasan. Terima kasih. Oke. Terus apa lagi ya? Mau lihat dulu catatan yang perlu lagi dibilang. Oh, kayaknya udah. Ini summary-nya ya dari yang tadi, oke? Bisa semua? Satu lagi. Jadi tadi benefitnya sama kan? Kalau di sini Tuhan bisa baca isi hati divine-nya, dia punya kuasa itu bisa selidiki hati manusia, di sini bisa nggak? Bisa nggak baca isi hati kita semua? Bisa. Ya bisa, no. Bisa toh? Artinya apakah Ya. kita mau simpan-simpan sesuatu yang terbuka dengan jelas sama Tuhan? Aduh. Enggak. Jangan ya. Oleh karena itu, karena Tuhan bisa tahu isi hati kita, apakah rugi kalau simpan-simpan dosa? Oh iya, simpan dosa ya. Berarti Kalau saya Benar. simpan Bukan dosa, terus saya bilang mau ke surga, artinya lebih penting dosa saya daripada surga. Padahal Tuhan Yesus lebih mementingkan kita daripada dia punya tubuh divine-nya. Bentuk divine-nya, bentuk ilahinya itu dia nggak perhitungkan untuk diganti menjadi tubuh manusia. Gimana? Artinya lebih berharga dia punya tubuh ilahi atau manusianya? Manusianya. Manusianya. Tuhan Yesus yang sangat menganggap kita berharga sampai dia nggak menganggap form of God-nya itu sebagai suatu yang penting karena lebih penting manusia, masa kita lebih mementingkan dosa daripada yang menganggap kita sangat berharga, boleh? Dan roh ini bisa tahu isi hati semua yang kita coba simpan dari manusia manapun. Ya. Jadi rugi kan kalau kita simpan-simpan, kalau lebih baik sekarang kita akui apa yang harus diakui. Gimana? Iya. Sekaranglah waktunya membereskan, masih ada nafas. Karena di saat tidak ada nafas lagi, nggak bisa lagi membereskan yang harusnya dibereskan. Oke? Lambat mau baby. Betul, Mak Sil. Oke? Sally mau screenshot? Iya, benar. Oke, silakan Sally. Mama bisa dapat, Ma? Oke, udah, Ci. Tolong itu Mang Denny mau kasih kunci. Sudah, Sally? Udah, Ci. Nih? Udah, Ci.